Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafael Ramadan. Kali ini saya akan membawakan materi yang cukup menarik ya untuk kita pelajari bersama, yaitu aplikasi komputer cerdas atau yang biasa dikenal sebagai artificial intelligence. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini saya akan mencoba membawa 4 segmen bahasan, yaitu yang pertama adalah definisi AI secara singkat dan secara mendalamnya, lalu ada sejarah, saya akan menjelaskan secara sesingkat mungkin, lalu ada AI dan korelasinya dengan ML atau machine learning dan DL atau deep learning, hingga yang terakhir adalah contoh artificial intelligence. Kita mulai dari definisi AI. Jadi apa sih AI itu? AI secara definisi adalah kecerdasan buatan yang dapat diwujudkan dalam suatu mesin, biasanya berbentuk komputer dan algoritma yang ada di dalamnya. Lebih formal lagi, artificial intelligence adalah cabang ilmu komputer yang mengusahakan mereplikasi atau mensimulasikan kecerdasan manusia dalam sebuah mesin, sehingga mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan banyak digunakan untuk memecahkan berbagai masalah seperti bisnis, robotika, bahasa alami, matematika, game, persepsi, diagnosis medis, teknik, analisis keuangan, analisis sains, dan penalaran. Oke, kita masuk ke sejarah artificial intelligence. Sejarah singkat AI atau artificial intelligence. Istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI muncul pertama kali pada tahun 1956 dalam konsep konferensi Dartmouth. Namun sebetulnya konsep kecerdasan buatan ini sudah ditanamkan jauh sebelum itu. Para ahli dari masa ke masa telah melakukan penelitian untuk terus mengembangkan kecerdasan buatan ini. Nah, sekarang kita masuk ke artificial intelligence dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya AI ini dimulai dari tahun 1900. Pada sekitar tahun ini muncul filsuf yang mengeluarkan teori matematika yang menjadi landasan mesin komputer atau kecerdasan buatan. Beberapa filsuf tersebut adalah George Boole, Alfred North Whitehead, dan Bertrand A. Russell. Nah, George Boole ini adalah seorang matematikawan yang menemukan aljabar Boolean. Ilmu ini bisa menjelaskan operasi logika. Dengan aljabar ini bisa dibuktikan nilai kebenaran true dan false yang dipresentasikan dengan digit biner 0 dan 1. Sama seperti bahasa yang digunakan dalam komputer. Sementara Alfred North Whitehead dan Bertrand A. Russell mengeluarkan sebuah mahakarya yang sangat penting bagi perkembangan kecerdasan buatan, yaitu Principia Mathematica atau disebut juga PM. Nah, lanjut ke tahun 1930. Pada era 1930-an muncullah Alan Turing, Claude Shannon, dan John von Neumann. Alan Turing adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi. Ia adalah penemu Turing mesin dan teori tes Turing yang bisa menguji tingkat kecerdasan suatu mesin komputer. Lanjut ke nomor 3 di tahun 1950. Pada tahun 1950-an dunia sudah memiliki komputer digital. Komputer muncul pertama kali pada tahun 1946 sebelum Perang Dunia II. Awalnya komputer diciptakan di Amerika untuk keperluan perang, namun karena perang sudah usai, mesin komputer tersebut digunakan oleh Departemen Statistik untuk mengolah data besar demi kepentingan negara. Di tahun 1950 muncullah nama-nama seperti John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Alexander Simon, Alan Neumann, dan Edward Albert Feigenbaum yang merumuskan istilah AI. Ini maaf jika penyebutan namanya salah ya.
Lalu yang tahun keempat yaitu tahun 1980. Era 1980-an dikenal juga second wave of AI. Para ahli yang berkontribusi dalam era ini adalah David Rumelhart, Lotfi Zadeh, John Allen, Lawrence Vogel, Ingo Reichenberg, dan John Koza. Nah, pada tahun tersebut hasil penemuan mutakhir di era ini pada tahun 1980-an ini apa aja sih? Yaitu pertama learning of NLP, fuzzy logic, genetic algorithm, hingga genetic programming. Ini sudah mendalam ya. Nanti next kita akan bahas. Oke, di terakhir di tahun 2000 perkembangan kecerdasan buatan yang ketiga bermula pada era 2000-an saat komputer dan internet sudah muncul. Istilah big data juga di tahun 2000-an yang dimulai dari John R. Massey pada 1998 dan deep learning oleh Geoffrey Hinton pada 2006. Oke, kita masuk ke topik utama yaitu AI, ML, dan deep learning. Nah, perbedaan AI, ML, dan DL apa sih sebenarnya AI, ML, dan DL? Yang pertama, machine learning. Machine learning atau ML merupakan bagian dari AI. ML mengacu pada sistem AI yang dapat belajar berdasarkan algoritma. Sistem ML menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu tanpa campur tangan manusia. Lalu ada deep learning. Deep learning adalah machine learning yang diterapkan pada kumpulan data yang sangat besar. Bisa dilihat di sini gambarnya ya. Jadi di sini yang paling besar ada AI, lalu machine learning bagian di dalam AI, dan deep learning di bagian machine learning. Deep learning itu sama aja seperti machine learning, hanya saja dia lebih besar datanya. Oke, nah ini dia machine learning. Jadi ML atau machine learning ini adalah bagian dari AI yang sudah sejak lama. Sistem ML dapat belajar dan meningkatkan kecerdasan secara otomatis tanpa diprogram secara eksplisit. ML banyak menggunakan statistical learning algorithm untuk membangun kecerdasan. Algoritma ML diklasifikasikan ke dalam ketiga kategori, yaitu supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Nanti kita akan bahas di topik selanjutnya. Nah, sekarang deep learning. Apa sih deep learning? Yaitu deep learning itu adalah berkembang lama setelah ML digunakan dalam AI. DL biasanya menggunakan ANN atau Artificial Neural Network. Apa sih ANN itu? Nanti kita selanjutnya ada di bahasan kita selanjutnya. Yang meniru cara kerja otak manusia. Arsitektur jaringan DL diklasifikasikan menjadi Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, dan Recursive Neural Networks. Ya, lanjut. Nah, ini dia Artificial Neural Network. Banyak pilihan teknik yang dapat digunakan untuk machine learning atau deep learning. Salah satu pendekatan yang saat ini banyak digunakan adalah INN atau Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan, berupa algoritma yang menirukan proses yang terjadi dalam jaringan saraf makhluk hidup atau manusia. Salah satu contoh menarik adalah Amazon Recommendation Engine. Amazon menggunakan INN untuk menghasilkan rekomendasi kepada customer. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan yang terakhir, jadi contoh artificial intelligence. Nah, contoh artificial intelligence ini yang saya bawakan adalah 4. Yang pertama adalah expert system, yang kedua robotika dan sistem sensor, yang ketiga computer vision, dan yang terakhir adalah game playing. Jadi expert system ini atau sistem pakar
Bidang ilmu ini mempelajari bagaimana membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini seperti Siri atau Google dan lain-lain. Lalu ada robotika dan sistem sensor. Bidang ilmu inilah yang mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri dan mampu membantu manusia. Yang ketiga ada computer vision. Cabang ilmu ini erat kaitannya dengan pembangunan arti atau makna dari image ke objek secara fisik. Yang dibutuhkan di dalamnya adalah metode-metode untuk melakukan proses, menganalisa, dan memahami image. Apabila cabang ilmu ini dikomunikasikan dengan artificial intelligence, secara umum akan mampu menghasilkan sebuah visual intelligence system. Dan yang terakhir ada game playing. Pada bidang ini dengan AI kita dapat merancang aturan-aturan yang nantinya akan dikerjakan oleh karakter lawan bot seperti NPC. Game akan menjadi menarik apabila karakter lawan non-player bereaksi dengan baik terhadap apa yang dilakukan oleh player. Hal ini akan memancing penasaran user dan membuat game menarik untuk dimainkan. Tujuan intinya adalah membuat non-player memiliki strategi yang cerdas untuk mengalahkan player. Nah, berikut ada aplikasinya ya, seperti Siri, lalu ada Netflix, Google Maps, Amazon, Gmail, lalu ada Google Translate, hingga Spotify, dan masih banyak yang lainnya yang menggunakan sistem AI ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dadah.